Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Capung Terbang. Di video kali ini, kita akan membahas kisah Asbabul Ukhdud. Masih dari 61 kisah pengantar tidur, cetakan dari Darul Haq, karya dari Muhammad bin Hamid Abdul Wahab. Diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhuma. Di channel ini, channel yang membahas informasi dan trik kehidupan sehari-hari ala sutradara Capung Terbang, serta konten membaca buku syar'i untuk menambah pengetahuan ilmu agama Islam kita, agar bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Kisah Asbabul Ukhdud dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang raja pada zaman sebelum kalian. Dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir itu telah tua, ia berkata kepada sang raja, sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu, utuslah kepadaku seorang anak muda biar kuajarkan kepadanya sihir. Maka diutuslah seorang pemuda yang akhirnya belajar sihir kepadanya. Ketika dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir dari rumah raja, dia melewati seorang rahib atau pendeta. Pemuda tersebut mendatangi sang rahib dan mendengarkan pembicaraannya. Sang pemuda begitu kagum dengan perkataan rahib tersebut. Setiap kali ia akan datang ke rumah tukang sihir, dia mampir terlebih dahulu ke rumah rahib untuk berbincang-bincang. Suatu ketika, begitu dia sampai ke rumah sang tukang sihir, karena terlambat, serta-merta ia dipukul. Kemudian dia mengadu kepada si rahib. Sang rahib berkata, jika engkau ditanya sebab keterlambatanmu dan takut dipukul tukang sihir, katakan saja kepadanya, aku terlambat karena urusan keluargaku. Dan jika kamu khawatir dengan keluargamu, maka katakanlah, aku terlambat karena belajar dengan tukang sihir. Suatu kali, dia menyaksikan binatang besar yang menakutkan dan menghalangi jalan manusia, sehingga mereka tidak bisa lewat. Maka sang pemuda berkata, saat ini aku akan mengetahui apakah perintah tukang sihir lebih dicintai Allah ataukah perintah rohib. Setelah itu, ia mengambil batu seraya berkata, ya Allah, jika perintah rahib lebih engkau cintai dari ridha daripada tukang sihir, maka matikanlah binatang ini, sehingga manusia dapat melewati jalan ini. Lalu ia melemparkan dan binatang itu pun mati. Lalu dia pergi. Maka dia memberitahukan hal ini kepada rohib. Sang rohib berkata, wahai anakku, kini engkau menjadi lebih utama dari diriku. Telah sampai suatu tingkatanmu sebagaimana yang aku saksikan. Tapi ingat, kelak engkau akan diuji. Pada saat engkau diuji, ketika itu jangan tunjukkan siapa diriku dan keberadaanku. Selanjutnya, pemuda itu bisa menyembuhkan orang buta, sompak, dan segala jenis penyakit. Allah menyembuhkan mereka melalui kedua tangannya. Alkisah, ada seorang pejabat raja yang buta. Dia mendengar tentang pemuda yang mampu mengobati berbagai penyakit. Maka dia membawa hadiah yang banyak kepadanya seraya berkata, sembuhkan aku, dan engkau boleh memiliki ini semua. Pemuda itu menjawab, aku tidak bisa menyembuhkan orang. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepadanya,
Insya Allah dia akan menyembuhkanmu. Dia lalu berfirman kepada Allah dan dia benar-benar sembuh. Kemudian dia datang menghadap raja dan duduk di sisinya seperti sedia kala. Sang raja bertanya, "Siapa menyembuhkan penglihatanmu?" Dia menjawab, "Tuhanku." Raja bertanya, "Apakah engkau mempunyai Tuhan selain aku?" Dia menjawab, "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Maka sang raja terus-menerus menyiksanya, sehingga akhirnya dia menunjukkan kepada seorang pemuda yang mengobati atau yang mengislamkannya. Pemuda itu pun didatangkan. Sang raja berkata, "Wahai anakku, sihirmu telah mampu menyembuhkan orang buta, sompak, dan berbagai penyakit lainnya." Sang pemuda menangkis, "Aku tidak mampu menyembuhkan seorang pun. Yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Raja itu pun menyiksa pemuda tersebut tanpa henti, hingga dengan terpaksa ia memberitahukan tentang rohib. Kemudian sang rohib didatangkan, dan raja berkata, "Kembalilah kepada ajaran agamamu semula." Namun ia menolak. Lalu raja meminta ajudan untuk mengambil gergaji. Kemudian gergaji itu diletakkan di tengah-tengah kepalanya, dan kepala rahib pun terbelah menjadi dua. Kemudian pejabat kerajaan yang dulu buta dipanggil agar menghadap raja, lalu dikatakan, "Kembalilah kepada agamamu semula." Ia menolak. Lalu di tengah kepalanya diletakkan gergaji dan dibelah menjadi dua. Tiba giliran sang pemuda. Kepadanya juga dikatakan, "Kembalilah kepada agamamu semula." Ia menolak. Lalu sang raja menyerahkan kepada beberapa orang. Sang raja berkata, "Bawalah ia ke gunung sana. Sesampainya kalian di puncak gunung, lalu ia mau kembali kepada agamanya semula, maka lepaskanlah. Tetapi jika tidak, maka lemparkanlah ke dalam jurang." Mereka pun berangkat dan membawa pemuda tersebut. Ketika sampai di ketinggian gunung, sang pemuda berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan mereka dengan apa yang Engkau kehendaki." Tiba-tiba gunung itu berguncang hebat terhadap mereka, sehingga mereka tergelincir dan selamatlah sang pemuda hingga kemudian dia pergi menemui raja. Raja bertanya, "Apa yang terjadi pada kawan-kawanmu?" Pemuda itu menjawab, "Allah menjagaku dari mereka." Sang raja kembali mengirimnya dengan beberapa pengawal dalam sebuah perahu kecil. Raja berkata, "Jika kalian berada di tengah lautan, biarkan dia jika mau kembali kepada agama semula. Jika tidak, lemparkanlah ia ke dalam lautan." Kemudian mereka berangkat, dan sesampainya di laut, sang pemuda berdoa, "Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan mereka dengan apa yang Engkau kehendaki." Perahu pun terbalik, dan mereka semua tenggelam, sementara sang pemuda dapat datang lagi menghadap raja. Sang raja heran dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan kawan-kawanmu?" Pemuda menjawab, "Allah menjagaku dari mereka." Lalu sang pemuda berkata, "Wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuhku sehingga engkau melakukan apa yang kuperintahkan." Raja penasaran, "Apa perintahmu?" Sang pemuda menjawab, "Kumpulkanlah orang-orang di suatu padang yang luas, lalu saliblah aku pada sebatang pohon. Setelah itu ambillah panah dari sarung panahku, dan letakkanlah di dadaku, lalu ucapkanlah Bismillahi Robbil Gulam, dengan nama Allah Tuhan sang pemuda, dan panahlah aku. Jika engkau berkenan melaksanakan perintahku,
berarti engkau berhasil membunuhku. Maka raja mengumpulkan orang-orang di sebuah padang yang luas dan menyalipnya pada sebatang pohon dan mengambil panah dari sarung panahnya. Kemudian meletakkannya di dadanya lalu mengucapkan Bismillahirrabbilgulam. Kemudian memanahnya tepat mengenai pelipisnya. Pemuda itu meletakkan tangannya di bagian yang terkena panah lalu meninggal. Menyaksikan tragedi itu, maka orang-orang berkata, "Kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut. Kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut. Kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut." Lalu seseorang datang menghadap raja dan berkata, "Tahukah Anda apa yang selama ini Anda takutkan kini telah terjadi? Semua orang telah beriman." Kemudian raja memerintahkan untuk membuat parit-parit atau ukhdud di beberapa persimpangan jalan, kemudian dinyalakan api di dalamnya. Sang raja bertitah, "Siapa yang menolak kembali kepada agamanya semula, bakarlah atau lemparkanlah ke dalam parit." Para ajudan pun melaksanakan perintah raja. Hingga kemudian tiba giliran seorang wanita bersama bayi yang sedang disusuinya. Sepertinya bayi tersebut enggan untuk terjun ke dalam bara api. Tiba-tiba saja sang bayi berkata, "Bersabarlah wahai ibuku, sesungguhnya engkau berada dalam jalan yang benar." Diriwayatkan oleh Muslim nomor 3005, Ahmad 6-16, At-Tirmizi 3340. Maka pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Asbabul Ukhdud yang pertama yaitu zaman dahulu para raja atau penguasa biasanya menggunakan sihir atau dukun untuk kemaslahatan pribadinya. Yang kedua, pada hakikatnya sihir itu ada dan mempunyai dasar serta kaidah. Ketiga, diperbolehkan bohong saat peperangan atau dengan sejenisnya dalam rangka menyelamatkan jiwa. Keempat, teguh dalam keyakinan dan kebenaran. 5. Ahlus sunnah wal jamaah mempercayai adanya karomah para wali. 6. Terkabulnya doa dengan mukmin yang solih. 7. Orang mukmin senantiasa mendapat cobaan dan musuh selalu berusaha menguasai mereka dengan melancarkan berbagai celaan. 8. Pengorbanan jiwa dalam perang atau fi sabilillah tidak sama dengan bunuh diri. 9. Gencarnya serangan yang dilancarkan orang-orang kafir terhadap orang mukmin. 10. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi orang mukmin, dan sebaliknya, Dia selalu menghinakan orang-orang kafir. 11. Kewajiban untuk senantiasa bersabar dan tegar menghadapi siksaan musuh. Untuk yang terakhir, yang ke-12, keutamaan berdakwah di jalan Allah. Seorang daki atau orang yang menyeru untuk menyembah Allah akan selalu rela dalam mengorbankan apa yang termahal dari apa yang dimilikinya sekalipun untuk keberhasilan dakwahnya. Nah, seperti itu kisah Asbabul Ukhdud di bahasan kali ini. Jika Anda suka video seperti ini, silahkan like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Jika ada kesalahan itu murni dari saya memohon maaf. Dan jika ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.